Mengenal KDRT dalam keluarga. Pernah dengar kalimat home sweet home? Sebagai manusia, kita tentu mengharapkan rumah kita menjadi tempat ternyaman kita di bumi. Kita juga berharap rumah kita dipenuhi oleh cinta dan tentu rasa aman. Namun terkadang, ada kalanya realita memukul kita begitu keras. Rumah yang kita impikan menjadi tempat di mana kita bisa kembali dan leluasa menjadi diri sendiri, nyatanya malah menjadi neraka dunia untuk kita. Ada kalanya pula, saat sedang terjebak dalam rumah yang tidak membahagiakan itu, kita secara tidak sadar mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, yang mana hal tersebut justru menjurus pada KDRT. KDRT memang tidak memiliki definisi tunggal atau mendasar, tetapi KDRT dapat meliputi yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik di sini mengacu pada perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, dan juga yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa atau meninggal. Contoh perbuatannya mulai dari memukul, menjambak, mendorong, atau juga sampai dengan tindakan membunuh. Yang kedua, kekerasan psikologis. Kekerasan psikis didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misalnya perbuatan mencemooh, mengancam, atau hinaan yang mengakibatkan korban mengalami kesulitan tidur, tidak percaya diri, merasa tidak berdaya, terteror, bahkan bisa sampai memiliki keinginan untuk bunuh diri. Yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dimaksud dalam undang-undang sendiri meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan juga pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau untuk tujuan tertentu. Kekerasan seksual di sini dibedakan menjadi kekerasan seksual fisik dan verbal. Contoh kekerasan seksual fisik antara lain mulai dari meraba, menyentuh organ seks, mencium secara paksa, atau pemaksaan hubungan seks baik dengan pelaku atau orang ketiga. Yang keempat, ada kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga. Hal ini mencakup setiap perilaku atau perbuatan membatasi dan atau melarang untuk bekerja, baik di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di sini mengalami ketergantungan ekonomi dan berada di bawah kendali orang tersebut. Perilaku lain yang termasuk dalam kekerasan ekonomi di sini yaitu membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau juga menelantarkan anggota keluarga. Contoh dari kekerasan ekonomi antara lain pembatasan atau pelarangan bekerja, tapi kemudian korban justru ditelantarkan, pemaksaan bekerja, manipulasi dan mengendalikan korban dengan tujuan finansial, atau bahkan mengambil harta pasangan tanpa sepengetahuan korban. Membicarakan korban dalam KDRT tidak melulu hanya fokus kepada suami dan istri. Anak juga bisa terlibat dan menerima perlakuan tidak menyenangkan seperti yang sudah disebutkan di atas. Mengingat anak merupakan bagian dari lingkup keluarga atau rumah tangga tersebut. Nah, mengenal jenis-jenis KDRT ini bisa membuat kalian menjadi lebih kritis sebagai anak, atau ketika nantinya menjalin hubungan pernikahan dengan orang yang kalian cintai, terhadap kekerasan yang bisa terjadi di lingkup tersebut. Terakhir, jika kalian merasa menerima perlakuan-perlakuan seperti yang sudah disebut di atas, alangkah lebih baiknya segera mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang yang bersangkutan atau juga kepada orang terdekat kalian. Selain itu, kalian juga bisa melaporkan KDRT kepada pihak yang berwajib.